Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan saya rasa masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Izinkan saya sedikit memperkenalkan diri, saya Carmelita dan ini pertama kalinya saya ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya asli Jakarta, saya orang Sunter Bapak Ibu, tapi sudah 6 tahun terakhir ini saya dan suami beserta dengan 2 anak melayani di STT Saat Malang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga ke-32. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga ke-32. Saya mengajak jika Bapak Ibu ada yang memiliki Alkitab fisik ataupun Alkitab elektronik untuk sama-sama menyimaknya. Saya akan bacakan bagi kita demikian bunyi firman Tuhan yang dicatat dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga 32. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adapun di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia, Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Natal baru saja berlalu ya. Gimana rasanya Bapak Ibu? Masih ada Christmas vibe begitu? Karena saudara-saudara, kenapa saya menanyakan hal ini? Di Jepang ada yang namanya Shogatsu Blues. Jadi kalau ibu-ibu mungkin pernah dengar namanya Mami Blues atau ya Postpartum Blues, ini Shogatsu Blues. Yaitu satu seperti kondisi mental di mana mereka mengamati setelah Natal, khususnya Desember 26 Desember sampai Januari 3, itu mental health hotlines atau crisis center, di mana Bapak Ibu bisa telepon kalau mengalami mental health crisis atau kebutuhan lainnya. Mereka mengalami sharp increase in calls. Jadi jumlah telepon yang masuk ke mental health hotlines and crisis setelah Natal Desember 26 sampai January 3 itu sangat tinggi. Sangat ada lonjakan telepon. Nah ini yang mereka sebut dengan nama Shogatsu Blues. Jadi satu blues, satu mood yang kurang baik ketika setelah Natal. Contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Kenji, nama samaran, kurang lebih umur 30 tahun. Dia telepon pada tanggal 28 Desember. Dia bilang setelah Christmas, setelah Natal ada satu kesepian, ada satu loneliness yang rasanya menjadi begitu berat untuk dihadapi. Dan menurut Kenji, setelah dia simpulkan, dia merasa the hardest part, satu yang paling sulit adalah menyadari bahwa dunia ini berjalan begitu cepat meninggalkan Natal. I think the hardest part is realizing that the world moves so fast. Saudara-saudara, dunia bergerak merayakan Natal dan segera setelah Natal itu selesai, habis semuanya. Semua berjalan menuju normal. Everything goes back to normal. Saudara pernah pikir tentang hal ini enggak? Kira-kira betul juga ya. Kita udah antisipasi, mau Natal, latihan, semuanya sibuk. Begitu selesai Natal, anak-anak pulang ke kotanya, kehidupan berjalan seperti biasa. Jadi sepi. Nah saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita
Bahwa memang kadang-kadang kita hanya tahu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, selesai. Desember Tuhan Yesus lahir, Maret April Tuhan Yesus mati. In between we don't know. Saudara-saudara, betul bahwa memang kita tidak banyak tahu tentang apa yang dilakukan Yesus antara kelahiran dan kematiannya. Tetapi karena bukan berarti itu kemudian setelah Natal itu selesai, maka kisah Natal pun dibungkus dan disimpan sampai tahun depannya. Bukan berarti berita Natal itu hanya kita antisipasi setiap Desember 25 dan begitu itu selesai maka Natal pun selesai dan kita kembali kepada kehidupan kita yang normal, kembali kepada kesepian kita yang biasanya sampai Natal berikutnya. Saudara-saudara, meskipun firman Tuhan tidak memberitahukan kepada kita secara lengkap apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan di dunia, tetapi kita patut bersyukur bahwa Lukas memberikan catatan yang cukup detail tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus lahir. Saudara-saudara, pada tanggal 24 yang lalu Bapak Ibu mungkin mempelajari tentang kisah para gembala, bukan? Lukas 2 ayat 8-20. Nah, kalau kita baca kelanjutannya hari ini, maka Lukas mengajak kita untuk tetap stay sama Maria dan Yusuf dan bayi Yesus setelah para gembala itu pulang. Saudara-saudara, ingat bagaimana para gembala itu datang mengunjungi mereka di kandang domba itu dan kemudian menyaksikan bagaimana para malaikat itu menyampaikan berita tentang bayi Yesus. Dan setelah mereka pulang, sepi. Tapi bukan karena blues atau kesepian. Mereka melanjutkan hidup mereka sebagai orang tua dari Yesus. Saudara-saudara, ayat 21-24 ini memperlihatkan bahwa ketika genap 8 hari, Yesus diberi nama dan disunat. Nah, saudara-saudara, ini memang tradisi waktu itu, hukum waktu itu, bahwa bayi diberi nama di usia ke-8 hari dan di ke-8 hari itu juga dia disunat. Saudara-saudara dapat bandingkan hal ini dengan apa yang dilakukan Sakaria kepada Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 1 ayat yang ke-57 hingga 66. Yohanes Pembaptis juga disunat dan diberi nama di hari yang ke-8. Nah, saudara-saudara, Lukas mencatat dia diberi nama Yesus sesuai dengan nama yang disampaikan oleh para malaikat ketika Maria mengandung Yesus. Nah, lebih daripada itu dikatakan ketika genap waktu pentahiran. Nah, waktu pentahiran ini berapa lama Bapak Ibu? Ini kurang lebih 40 hari. Saya rasa buat kita yang di Jakarta, ibu-ibu cukup familiar ya. Setelah melahirkan 40 hari nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pegang air dan lain-lainnya. Tapi karena kondisi kesehatan. Kalau ini hukum waktu itu menunjukkan setelah wanita melahirkan dia dianggap najis atau tidak bersih selama 40 hari. Setelah 40 hari maka dia harus membawa anaknya, bayinya itu ke bait Allah dengan membawa korban persembahan supaya kemudian mereka jadi clean, jadi tidak najis lagi. Nah, saudara-saudara, kemudian perhatikan, Lukas sengaja mengingatkan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan bahwa anak laki-laki sulung harus dikuduskan. Dan kemudian Lukas juga mencatat apa yang dibawa oleh Maria dan Yusuf sebagai persembahan, yaitu 2 ekor burung merpati. Saudara-saudara, kenapa ini penting? Ini bukan hanya detail untuk mengantar kita kepada Simeon, tetapi ini memperlihatkan bahwa kondisi Maria dan Yusuf waktu itu memang sangat miskin. Karena waktu itu standar persembahannya adalah levelnya, kalau kalian mampu berikan ini, kalau kalian tidak mampu maka berikanlah 2 ekor burung. Jadi ketika dikatakan bahwa Maria dan Yusuf membawa hanya persembahan 2 ekor burung anak burung merpati, ini menunjukkan bahwa mereka hanya memang sungguh miskin. Saudara-saudara, jadi secara sederhana Lukas memperlihatkan bagaimana mereka melahirkan Yesus di kandang dan setelah pulang memang kondisi mereka itu tidak berada. Tetapi meski demikian mereka adalah sepasang orang tua yang taat kepada firman. Mereka walaupun tidak berada, walaupun memang hanya mampu dengan mempersembahkan 2 burung merpati ini, mereka membawa anaknya usia 40 hari dari Bethlehem ke Yerusalem untuk melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memang lahir bukan sekedar kemudian, oh aku anak raja, aku anak Tuhan dan aku bisa melakukan segala sesuatu yang aku mau. Tetapi ini menunjukkan seperti yang dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4, bahwa dia lahir kepada mereka yang ada under the law, di bawah hukum Taurat, dan melakukan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita perlu ingat, Yesusnya umur 40 hari, lagi lucu-lucunya gitu ya, lagi gemoy gitu dan lucu. Dan disitulah di dalam bait ketika mereka membawa Yesus yang berusia 40 hari ini, Lukas memperkenalkan satu tokoh,
yaitu Simeon. Saudara-saudara, transisinya sangat cepat ketika kemudian Lukas berkata adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Nah saudara-saudara, Lukas kemudian tidak memberitahu kita siapa Simeon. Tidak ada Simeon bin bla 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 untuk menunjukkan dia dari keluarga mana, dari suku mana, dari kota mana. Dia hanya dikatakan bahwa ini Simeon. Kita tidak tahu umurnya, tidak tahu berapa lama dia sudah ada di sana, kerjaannya apa, dari suku mana dan segala sesuatunya. Tetapi yang Lukas beritahukan kepada kita adalah kondisi spiritualnya. Lukas berkata di dalam pasal ayat yang ke-25, Simeon ini kita tidak tahu banyak, tetapi yang kita tahu, Lukas pengen bilang adalah yang perlu kita tahu tentang Simeon adalah dia seorang yang benar dan seorang yang saleh. Nah saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa ketika dikatakan seseorang itu benar dan saleh, bukan berarti seseorang ini tidak bercacat dan tidak berdosa. Semua manusia tetap berdosa, tetapi ketika dikatakan dia benar dan saleh, ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang taat firman dan setia pada firman Tuhan. Nah ini dikonfirmasi dengan keterangan berikutnya masih di ayat yang ke-25. Menantikan Simeon ini orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara-saudara, sampai di sini kita perlu berhenti dulu sejenak. Apa yang dimaksudkan dengan penghiburan bagi Israel? Saudara-saudara, kita perlu mengingat bahwa saat itu Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Dan betapa baik pun sang penjajah, tidak ada orang yang suka dijajah, betul? Sehingga waktu itu orang Israel masih dengan pride-nya bahwa kita adalah keturunan Daud dan kita menantikan satu orang Mesias. Mesias yang artinya Kristus yang diutus Tuhan, yang diurapi Tuhan. Untuk apa? Diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Menyelamatkan orang Israel dari segala kesulitan mereka. Dan tentu saja diselamatkan dari kesulitan adalah sebuah penghiburan, bukan? Sehingga ketika Lukas berkata bahwa Simeon ini menantikan penghiburan, dengan kata lain Simeon ini adalah satu dari begitu banyak orang Israel yang menantikan penggenapan datangnya Sang Mesias. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya ketika malaikat itu datang kepada para gembala, Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Kristus, Mesias, yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah penggenapan dari janji akan datangnya Mesias yang sudah dinanti sekian lama. 400 tahun lebih. Oh saudara-saudara, Alkitab fisik kita mungkin hanya ada satu jeda lembar antara Maleaki dan Matius. Tetapi satu jeda lembar itu adalah 400 tahun masa kesunyian. Tuhan tidak berfirman apapun. Mereka hanya berpegang pada janji. Dulu Allah Abraham, Ishak dan Yakub berjanji akan datangnya Mesias. Utusan Tuhan untuk penyelamat. Untuk menyelamatkan mereka. Dan ini yang dinantikan oleh Simeon. Dia adalah orang yang benar dan saleh. Seorang yang taat firman. Dan dia turut seperti orang Israel lain yang menantikan penggenapan janji Allah. Datangnya Sang Mesias. Dan yang terakhir yang menarik. Ada satu keterangan, Roh Kudus ada di atasnya. Saudara-saudara, kelihatannya Simeon ini seorang yang sangat keren sekali, bukan? Tetapi kenapa dia tidak pernah menjadi seorang tokoh Natal yang terkenal? Kenapa dia tidak jarang muncul di dalam drama-drama Natal atau jarang didengung-dengungkan? Saudara-saudara, saya menduga mungkin karena Simeon ini terjadi ketika Yesus sudah 40 tahun, gitu kan? Kita biasanya fokus pada gembala di hari H. Tapi Simeon ini setelah Yesus berumur 40 hari, maksud saya, sudah agak lewat. Tapi hal yang kedua, yang saya duga kenapa kita tidak terlalu tertarik pada Simeon, adalah karena apa yang dikatakan oleh Simeon dalam ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Saudara-saudara, atau dengan kata lain dalam bahasa Jakarta sehari-hari, sekarang Tuhan saya sudah siap untuk mati. Wow, ini mengejutkan bagi kita bukan? Karena Natal adalah berita sukacita, berita kelahiran Yesus, tetapi kita tidak mau berbicara tentang kematian di momen sukacita ini. Bahkan ketika momen tidak sukacita pun kita tidak pengen ngomongin kematian. Berapa banyak di antara kita yang sini pengen berbicara kematian dan mempersiapkan kematian. Kalau bisa kita tidak mati. Dan bukankah itu yang sedang banyak di YouTube?
bagaimana longevity, bagaimana to fight that, bagaimana untuk menjadi generasi yang tidak mati. Gak ada orang yang mau mati. Makanya kita tidak tertarik pada Simeon. Karena Simeon berkata, I'm ready to go. Saya siap untuk mati. Nah saudara-saudara, ini membuat kita bertanya, kenapa sih Simeon kok segitu anehnya? Bukankah dia orang yang benar dan saleh, tetapi kenapa dia pengen mati? Ayat yang ke-30 mencatat, sebab jelas alasannya. Kenapa hambamu ini siap untuk mati? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oh saudara-saudara, ingat bahwa saat dia mengatakan ini, dia menggendong bayi Yesus yang usia 40 hari itu. Dan dia di dalam kerentanannya, ketuaannya, dia membawa bayi itu dan berkata, oh Tuhan, this is it, ini yang kau nantikan, ini yang kau janjikan, ini Mesiasnya, and then I'm ready to go. Udah gak ada lagi yang perlu dicapai dalam hidup saya, ini udah klimaksnya, ini udah lengkap. Dan saya ready to go, saya ready untuk mati. Nah saudara-saudara, mungkin kita berpikir kenapa punya cuman ngelihat Tuhan Yesus aja, ngelihat keselamatan itu aja cukup untuk membuat Simeon puas dan siap untuk mati. Saudara-saudara, terlepas dari kemudian kita berpikir bahwa itu adalah zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Tetapi keselamatan di sini itu sudah genap, penantian 400 tahun lebih itu digenapi di zaman Simeon. Dan dia diberi kesempatan untuk memegang anak itu. Wow, bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Dia sudah diberikan nubuat spesial bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu. Dan dia diberikan kesempatan spesial lagi untuk memegangnya. Dia melihat penggenapannya yang 400 generasi tahun kemarin, generasi tidak ada yang berhasil melihatnya. Dia berhasil, dia diberikan kesempatan ekstra, and that is enough for him. Tetapi bukan hanya soal pengalaman itu saja yang bikin dia wow kayaknya vibe dan kemudian ready to go. Tetapi keselamatan di sini yang dikatakan engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keselamatan di sini jauh lebih dalam artinya daripada sekedar kebebasan dari Romawi. Saudara-saudara, keselamatan ini juga disebutkan di dalam nyanyian pujian Sakaria dalam Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-77, Sakaria mengatakan keselamatan yang dari Tuhan itu adalah pengampunan dosa. Saudara-saudara, bangsa Israel menantikan datangnya Mesias yang membebaskan mereka dari Romawi. Tetapi keselamatan yang datang adalah pengampunan dosa. Oh saudara-saudara, kelihatannya ini gak nyambung, tidak sesuai kebutuhan. Tetapi justru sebaliknya. Justru ini adalah kebutuhan yang paling dalam. Kenapa? Karena penjajahan Romawi itu mungkin akan berakhir ketika waktunya. Tetapi kebebasan dari dosa hanya bisa dilakukan oleh bayi Kristus, Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan. Saudara-saudara, keselamatan dari dosa ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan keselamatan dari dosa inilah yang membuat kita mampu menghadapi kematian bahkan masuk pada hidup yang kekal. Oh saudara-saudara, kenapa Simeon bisa dengan pede dan berkata sudah cukup, aku sudah siap mengakhiri kehidupan. Karena dia tahu keselamatan yang datangnya dari Juru Selamat, keselamatan yang membebaskan dia dari dosa, itulah satu keselamatan yang membawa dia masuk ke dalam hidup kekal, mengalahkan semua kuasa dosa. Secara sederhana Bapak Ibu, keselamatan adalah satu-satunya hal yang kita bisa bawa mati. Saudara-saudara, kita kadang berpikir kita perlu uang sedikit lagi. Kita perlu popularitas sedikit lagi. Tapi saudara-saudara, bukankah kalau kita mau menyadarkan diri kita, tidak ada dari semua itu yang bisa kita bawa mati, bukan? Bahkan ketika kita kemudian mampu membeli peti mati ber-AC, tapi siapa yang merasakan AC-nya karena kita sudah mati, bukan? Gak ada yang kita bisa bawa mati. Cuman satu, keselamatan dari Tuhan. Keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan itulah yang masuk ke dalam diri kita. Tidak ada yang bisa ambil dan itu yang bisa kita bawa mati.
Bahkan bisa membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena keselamatan pengampunan dosa inilah yang tadinya memisahkan kita dari Allah, tapi keselamatan kebebasan dari dosa membuat kita connect kembali dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita tidak takut kepada kematian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menang atas kematian, sehingga keselamatan itu membawa kita kembali kepada Tuhan. Keselamatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil dari kita, yang bisa kita bawa mati, bahkan akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, Simeon mengingatkan kepada kita satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Bukan kecantikan, bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi satu, keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2019, saya berkesempatan mengalami menghadapi dua orang yang sekarat mau mati. Dua-duanya karena sakit kanker. Yang satu adalah paman dari rekan saya yang tidak percaya. Yang satu adalah jemaat kami yang kankernya sudah kedua kalinya kembali. Saudara-saudara, yang satu sudah percaya, yang satu belum. Setiap kali saya ngobrol sama teman saya tanya, gimana paman kamu? Kankernya atau apa, wah udah makin parah. Kita tahulah dia udah pasti bakal mati segera. Terus gimana paman kamu? Wah, he's fighting it. Dia menolak fakta bahwa dia akan mati. Dia teriak-teriak, dia bilang, I'm not gonna die, aku gak mau mati, aku gak tahu apa yang akan ada di sana. Sampai keluarganya itu merasa kayaknya, udahlah, kalau memang udah gak bisa sembuh, terima aja kenyataan itu. Tapi dia terus berusaha, no I'm not gonna die, I'm not gonna die. Sehingga membuat orang-orang sekitarnya merasa sulit sekali merawat dia dalam masa sakit. Nah, saudara-saudara, sebaliknya jemaat gereja kami ini yang masih jauh lebih muda daripada pamannya ini, kemudian sedang juga sekarat karena kankernya ini. Ada seseorang kemudian bertanya sama dia, tante, gimana perasaan tante? Mungkin kalau lebih berani, tante takut gak mau mati begitu ya kalau mau tanya. Kemudian tantenya ini bilang ini, saya tahu kemana saya akan pergi. Saya tidak takut. Dan saya tahu siapa yang akan menjaga keluarga saya. Oh saudara-saudara, dengar betapa kontrasnya dua orang ini. Antara yang sudah menerima keselamatan dengan yang belum. Yang belum merasa begitu takut terhadap kematian. Berusaha menolak kematian, berusaha menyangkali kematian karena dia tidak mau mati. Tetapi yang satu gak takut sama kematian karena dia tahu kemana dia akan pergi. Dia akan pergi kepada Tuhan yang sudah menang atas kematian. Dan itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun juga. Saudara-saudara, di akhir tahun ini begitu banyak di antara kita yang kemudian akan ambil momen untuk refleksi. Dan itu juga tema kita kan, The Wonderful Presence, seolah-olah mengajak kita untuk melihat sepanjang tahun 2025 karya dan berkat Tuhan. Mungkin kita menghitung keberhasilan dan kegagalan. Tetapi yang jauh lebih dalam daripada itu, pertanyaannya sepanjang tahun ini, sudahkah kita melihat dan menerima keselamatan itu? Tidak ada kegagalan yang terlalu tinggi yang membuat kita tidak membutuhkan keselamatan. Tidak ada kegagalan yang terlalu dalam yang membuat kita tidak membutuhkan keselamatan. Semua kita membutuhkan keselamatan. Dan bayi Natal itu mengingatkan kita akan keselamatan yang sudah datang dan sudah digenapi. Perayaan Natal bukan sekedar sukacita, tapi reminder bahwa keselamatan itu sudah ada. Dan itu yang terpenting dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam momen ini, sembari kita merenungkan kehidupan kita selama 1 tahun ini, mari coba kita lihat. Sudahkah kita melihat keselamatan? Sudahkah kita menerima keselamatan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat 25 ini tidak sekedar memperlihatkan kita siapa Simeon. Setelah Simeon mengingatkan kepada kita satu hal terpenting dalam hidup, yaitu keselamatan yang kita bisa bawa mati, masuk ke dalam kehidupan kekal. Simeon juga mengingatkan kepada kita bahwa kita pun sedang menanti
seperti Simeon. Saudara-saudara, dikatakan Simeon menantikan penghiburan. Dan seperti yang tadi kita lihat juga, kita nggak dikasih tahu berapa lama Simeon sudah menanti. Kita nggak dikasih tahu berapa tahun, berapa bulan atau berapa dekade. Tetapi dia menanti. Dan saudara-saudara, bangsa Israel menanti 400 tahun lebih. Dan kita berpikir, setiap kali Natal datang, pesannya selalu diingatkan, oh mereka menanti dan Yesus sudah datang. Sehingga seolah-olah membuat kita, ya sudah digenapi, ini Yesus sudah ada. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya sudah mengalami Tuhan Yesus dan cukup. Tetapi saudara-saudara, mari kita renungkan kembali. Simeon percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias dan dia menantikan, digenapi oleh kedatangan Yesus yang pertama. Kita menantikan Yesus yang sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua kembali ke rumah Bapa. Oh saudara-saudara, kita pun sedang menanti. Kita pun sedang menanti Yesus Kristus akan datang kedua kalinya menjemput kita. Saudara-saudara, Advent itu bukan hanya 4 minggu sebelum Natal. Kita sedang ada dalam masa Advent, karena Advent artinya penantian. Kita sedang menantikan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di awan-awan menjemput kita semua. Kapan kita tidak tahu. Matius 24 ayat 36 berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. But he surely will, dia pasti. Oh saudara-saudara, bangsa Israel menanti ratusan tahun dan digenapi. Dan kita tahu Allah kita bukan hanya Allah yang berjanji, tapi juga Allah yang menggenapi. Dan ini yang perlu kita ingat, walaupun sudah 2000 tahun lebih, tapi janji ini ada bahwa dia akan datang dan janji ini pasti akan digenapi. Yesus Kristus pasti akan datang yang kedua kalinya. Dan kita hidup di dalam penantian itu. Saudara-saudara, hidup di dalam penantian, saya rasa secara umum kita nggak ada yang suka menunggu, betul nggak? Walaupun sekarang kita punya handphone yang bisa selalu menemani kita di dalam masa menunggu, kita tetap nggak suka menunggu, buang-buang waktu. Apalagi kalau kita sungguh percaya bahwa time is money, menunggu tidak menghasilkan uang. Nah saudara-saudara, kita tidak suka menunggu karena menunggu atau menanti itu kesannya kita tidak melakukan apa-apa. Menunggu, ya duduk diem gitu ya. Saya sering lihat bapak-bapak nungguin pasangannya belanja, ya duduk diam mengamuk bete. Tapi saudara-saudara, menantikan itu tidak selalu berarti duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, lihat Simeon itu adalah seperti seseorang yang aktif menantikan, dia benar, dia saleh, tetapi dia menantikan. Menantikan artinya dia tetap menjalani kehidupannya sehari-hari dengan kesadaran bahwa dia sedang menunggu sesuatu. Menantikan artinya dia melakukan kegiatannya sehari-hari dengan kesadaran bahwa dia hidup untuk masa depan, bukan untuk zaman sekarang ini saja. Dan ini yang penting untuk kita perhatikan. Jika Bapak Ibu menyadari dunia ini dengan segala advertisement atau sosial medianya, serang terus mendorong kita untuk membangun kehidupan yang terbaik di dunia. Image yang terbaik, anak yang terbaik untuk kehidupan di dunia. Dunia ini sedang berusaha membuat kita lupa bahwa kita sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia ini adalah masa transisi menuju kehidupan kekal. Artinya, kita tetap boleh merencanakan untuk tahun depan. Kita tetap boleh punya planning. Tapi seperti yang Yakobus katakan, kalau Tuhan Yesus belum datang, kalau Tuhan Yesus kehendaki, maka rencana itu akan terjadi. Saudara-saudara, suami saya dan saya sempat studi beberapa kali di Singapura dan di Kanada. Setiap kali kami pergi studi, kami tahu itu akan temporary, itu hanya akan sementara. Jadi apartemen kami itu tidak pernah diisi dengan barang-barang yang memang sayang kalau ditinggal begitu. Beli kompor, beli panci, ya beli seadanya, asal bisa masak Indomie dan nasi cukup begitu kan sebagai orang Indonesia ya. Kadang-kadang kalau untuk demi ngirit ya pakai barang bekas nggak apa-apa. Kenapa? Karena kami tahu akan ada waktunya semua ini akan ditinggal.
Dan kami gak mau bersayang-sayang, bersedih-sedih karena meninggalkan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, hidup di dalam penantian akan datangnya Yesus adalah hidup yang seperti itu. Hidup menjalani setiap hari, tapi dengan kesadaran, kalau saya tinggalkan ini, saya gak akan sayang-sayang dan bersedih hati. Karena akan datang hidup kekal yang jauh lebih baik. Saya merencanakan anak saya sekolah yang terbaik, tapi andai kata pun tidak akan membuat kita bilang, mama udah kerja parah, susah payah untuk kamu. Gak jadi apa-apa. Tapi hidup dengan penantian arti kita sadar, kita mengupayakan yang terbaik untuk anak kita, tetapi satu hal, asal dia tahu keselamatan, maka itu yang akan terbawa untuk kehidupan berikutnya. Oh saudara-saudara, kehidupan dengan kesadaran bahwa kita sedang menantikan Yesus Kristus yang datang kedua kalinya adalah kesadaran bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Dan dengan kesadaran inilah mari kita menatap masa depan tahun 2026. Tahun 2026 adalah bukan untuk tahun kita semakin menanamkan pondasi di dunia, tapi semakin mempersiapkan diri kita untuk masuk menantikan Yesus yang datang kedua kalinya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Simeon sudah mengingatkan kita hal terpenting dalam hidup, itu keselamatan daripada Tuhan. Simeon mengingatkan kita bahwa kita pun sedang dalam masa penantian, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Tapi Simeon juga memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup di dalam penantian itu. Bagaimana hidup di dalam masa penantian itu. Saudara-saudara perhatikan, sekali lagi ayat 25. Dikatakan dia orang yang benar, saleh, dan menantikan penghiburan. Saudara-saudara dikatakan hari itu, ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Simeon ini gak setiap hari nunggu di bait Allah. Tapi hari itu dia dipimpin Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Nah saudara-saudara, kalau hari ini tiba-tiba ada bayi datang, kita pasti akan langsung nengok itu bayi siapa, anak siapa. Karena biasanya gak ada bayi. Tetapi saudara-saudara, bait Allah waktu itu tidak seperti kita. Tidak semua orang bisa duduk sama seperti ini. Kebanyakan jemaat Tuhan waktu itu ada di lapangan parkir. Lapangan paling luar adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Lapangan yang kedua adalah untuk ibu-ibu yang seperti Maria membawa anaknya kepada Tuhan usia 40 hari. Jadi Bapak Ibu dapat bayangkan di lapangan outdoor itu bayi semua umur 40 tahun dalam panas, nangis, ibu-ibu dan segala sesuatunya di sana. Pernah gak Bapak Ibu bayangkan bagaimana caranya Simeon tahu bayi yang mana Mesiasnya? Karena banyak sekali bayinya waktu itu. Karena it's a common thing untuk membawa bayi 40 hari waktu itu. Gimana caranya Bapak Ibu? The key, kuncinya adalah dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya menarik untuk kita perhatikan ayat 25 berkata Roh Kudus ada di atas Simeon. Ayat yang ke-26 Roh Kudus berkata kepada Simeon. Ayat 27 Roh Kudus memimpin Simeon. Saudara-saudara ini memperlihatkan kepada kita Simeon di dalam penantiannya berjalan dengan Roh Kudus. Dia tinggal dekat dengan Roh Kudus. Dia berjalan dan terus menajamkan kepekaan kepada pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya dia bisa datang tepat waktu dan dia bisa tahu bagaimana. Dan saya bisa juga membayangkan saya sebagai ibu sedang gendong bayi umur 40 tahun, anak pertama, tiba-tiba ada bapak-bapak tua, bu permisi ya saya pinjam anaknya begitu. Terus anaknya dipinjam, diangkat, sekarang Tuhan biarkanlah aku pergi. Pak tolong anaknya balikin dulu takut jatuh begitu kan. Ya mungkin mereka berpikir ini bapak-bapak tua dari mana. Tetapi terlepas dari bagaimana itu episodenya berjalan, kuasa Roh Kuduslah yang berbicara kepada Simeon. Artinya di dalam penantian Simeon tidak sekedar mana ya hari ini gak ya, apa-apalah kita hari ini gak usah baca Alkitab dulu sekali. Mungkin aja Tuhan Yesus datangnya besok, gak apa-apa besok aja baru baca Alkitab. Tidak. Tetapi Simeon dikatakan benar dan saleh dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dia berjalan di dalam masa penantian itu dengan tidak lelah dan dengan aktif.
Di-compare dengan apa? Di-compare-nya Bapak Ibu dengan Matius 2. Bapak Ibu ingat kisah orang Majus? Ketika orang Majus datang ke Herodes. Herodes panggil imam-imam kepala dan ahli Taurat kan? Imam-imam dan ahli Taurat tahu nggak akan ada Raja Mesias yang datang akan lahir? Tahu, mereka yang kasih tahu Herodes nubuatannya. Tetapi apakah kemudian mereka ikut mencari seperti orang Majus? Enggak. Mereka cuman ditanya sama Herodes, di mana raja orang Yahudi lahir? Gampang raja, di sini seperti kata Mika. Tapi mereka nggak cari. Mereka menantikan Mesias, nantikan. Tetapi mereka tidak hidup di dalam roh. Mereka tidak berjalan dengan kebenaran firman. Sehingga mereka pikir gini, ya mungkin benar nih, biarin aja orang Majusnya cari dulu. Nanti baru dia kasih tahu saya. Mereka tidak aktif mencari, mereka tidak mendapatkan, oh ini Mesias lahir, tidak. Karena mereka menantikan, ya kita nanti aja, kita tunggu aja. Lihat aja apa yang terjadi. Oh saudara-saudara, Simeon memperlihatkan kepada kita keselamatan ini adalah yang terpenting dan kita menantikan keselamatan itu datang kedua kalinya. Dan Simeon juga mengajak kita untuk hidup seperti dia, hidup bersama dengan roh. Sehingga kapanpun Yesus Kristus itu datang untuk kedua kalinya, kapanpun keselamatan itu dinyatakan, kita siap dan kita ready. Saudara-saudara, waktu itu Simeon tidak dalam kondisi yang sepertinya tidak siap. Tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus saat itu. Dan dia bisa mengenali bayi Yesus itu. Saudara-saudara, artinya bagi kita yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima berita Natal itu dalam hati kita, yang juga sedang menantikan Yesus Kristus datang kedua kalinya, mari kita juga hidup dengan kesadaran akan penantian. Artinya sederhana Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk baca Alkitab, baca saat ini juga, hari ini juga. Jangan bilang besok masih bisa. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, ayo ke gereja, bangun. Jangan bilang online juga bisa. Minggu depan juga masih bisa. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, bukan? Lakukan hari ini. Ibrani 3 berkata, jika engkau mendengar suaranya hari ini, janganlah keraskan hatimu. Itulah artinya menanti dalam kesiapan di dalam firman. Oh saudara-saudara, ini bukan sekadar dorongan untuk membuat resolusi, berdoa dan baca Alkitab lebih rajin. Tetapi ini sebuah ajakan. Bagaimana jika setiap hari kita hidup dengan kesadaran, mungkin hari ini Tuhan Yesus akan datang. Aku mau ditemukan siap, aku mau ditemukan ready. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di akhir tahun ini, saya yakin dan percaya kita punya banyak kesaksian tentang kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita. Kita punya banyak kesaksian tentang pengalaman Natal yang sekali lagi dihidupkan untuk kita. Mari kita introspeksi, sudahkah kita menerima keselamatan itu dalam hati kita? Apakah kita masih terus hidup dalam penantian akan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya? Dan marilah kita menjalani kehidupan ini dengan terus siap bersama dengan kuasa rohnya dalam firman-Nya. Mari kita berdoa.